Cek. Cek.
Bapak, Ibu, dan anak-anak yang di kelas, kita akan segera mulai kebaktian pada pagi hari ini. Mari kita mulai ibadah pagi hari ini dengan votum bahwa ibadah hari ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Berkat kasih setia Tuhan yang besar, marilah kita sujud menyembah ke arah bait Tuhan yang kudus dengan hati yang takut akan Dia. Marilah kita pujikan satu pujian terima kasih Tuhan untuk membuka ibadah kita pagi hari ini dan menyiapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita ulangi pujian kita pagi hari ini dengan hati-hati yang benar masuk ke dalam Tuhan Yesus. Menurutku itu anu baik ini ya wis ngene lho. Ning aku mas mlebu aku mau jene. Aku Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami aku mau mlebu jene wis hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. ya kan pisan nyanyi budal kayak sing maringi budal kae. Dengan doa dan anak-anakku sekalian, mari satukan hati di dalam doa. Krungu ya Pak ya.
Selamat pagi Tuhan Yesus, Allah Bapakku yang amat baik. Puji syukur kami panjatkan Bapa atas segala perkara kehidupan kami yang telah Engkau berikan solusi, Engkau berkati kami hingga sampai ke tempat ini dengan selamat. Dan kami dapat berkumpul-kumpul di tempat ini untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau sertai kami yang bertugas pada pagi hari ini. Datanglah Bapa dan datanglah hadirat-Mu di dalam kami. Biarlah Engkau yang memberkati ibadah pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kami lakukan ini hanya dapat berkenan di hadapan-Mu saja. Engkau yang sertai kami, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, agar ibadah ini dapat selesai dan dapat lancar dari awal sampai akhirnya. Berikan hikmat pada anak-anak kami dan Bapak Ibu Guru yang akan mengikuti ibadah pada pagi hari ini, agar apa yang kami pujikan ini dan apa yang kami dapatkan itu dapat berguna untuk rema di dalam hidup kami di kemudian hari. Kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini Bapa, Engkau yang akan sertai kami, dan inilah doa kami, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Guru dan anak-anakku sekalian, kita akan mulai dengan berita anugerah bagi setiap kita. Pribadi yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyatakan berita anugerahnya. Berita anugerah terambil dari 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Marilah kita sambut dengan sukacita berita anugerah dari Tuhan dengan pujian Bangkit Serukan Nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya.
Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita membutuhkan tuntunan Tuhan untuk dapat melangkah di dunia ini. Karena itu, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui pujian, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku." Kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Kita yakini bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi hidup kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Sri Mahasakti SE. Untuk Pak Sakti, kami persilahkan. Ya, anak-anak, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita datang menghadap kehadirat-Nya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih atas hari yang baru, kesehatan yang baru yang boleh kami nikmati di pagi hari yang indah ini pemberian-Mu. Juga atas kesempatan di mana kami boleh mendengarkan, merenungkan, dan memperbarui kehidupan iman kami. Tuhan, kiranya kami memberkati semuanya keluarga besar SMP Widya Wacana 1 Surakarta ini, dan biarlah apa yang Kau katakan, Kau firmankan pagi hari ini pada kami semuanya, bolehlah menjadikan berkat bagi kami semuanya. Untuk itu Tuhan, tolonglah kami semuanya. Dalam nama Yesus, kami naikkan doa dan pengharapan kami. Amin. Anak-anak, selamat pagi. Bagaimana keadaannya? Sehat semuanya? Biasanya kelas 9 itu kalau Pak Sakti tanya, sehat semuanya? Semakin sehat. Iya. Coba dengan Bapak Ibu guru yang di kelas, ya. Bagaimana hari ini? Sehat anak-anak? Semakin sehat. Iya. Pintar? Semakin pintar. Iya. Itu merupakan semangat kita semuanya di pagi hari ini, pemberian Tuhan atas kehidupan kita. Anak-anak sekalian, pagi hari ini renungan kita diberi tema merdeka atau mati. Ya, tentu di pikiran kalian, wah ini apa 17-an ya? Ya. Bukan itu anak-anak. Memang slogan atau semboyan merdeka atau mati itu sering kita dengar, ya. Juga kalau kita belajar masalah sejarah kehidupan bangsa, ya, semboyan ini sangat sering dikumandangkan, merdeka atau mati. Tapi kita akan belajar dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 3. Apa kira-kira yang diminta Tuhan dengan tema ini? Mari kita baca bersama-sama.
1 Korintus 1 ayat 1 sampai 3. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jatuhnya lah. Ya, dari tema dan bacaan ayat tadi, kiranya yang dimaksud adalah merdeka dari dosa, bukan merdeka untuk berbuat dosa. Ya, dicamkan anak-anak ya, merdeka dari dosa, bukan merdeka untuk berbuat dosa. Anak-anak, Yesus Kristus telah berjuang memberi kemerdekaan kepada kita agar kita beroleh hidup. Upah dosa adalah maut, merupakan realita yang sangat menakutkan. Jika kita tidak dimerdekakan dari dosa, maka kematian menyongsong kita. Itu sebabnya Yesus berjuang habis-habisan sampai mati di kayu salib. Lihatlah. Masih belum? Iya, yang gambar salib, iya. Kematiannya memerdekakan kita. Anak-anak, silahkan kalian cermati, kalian lihat gambar salib itu. Kalian lihat dengan mata hati kalian. Di sana ada seorang manusia yang disalib. Setiap guratan, setiap sayatan, dan setiap darah yang jatuh adalah untuk memerdekakan kita dari dosa. Manusia itu yang dikenal dengan sebutan Yesus, sebelumnya dengan susah payah memanggul salibnya, berjalan, mendaki di sebuah bukit yang tidak rendah tentunya. Cambukan demi cambukan dia rasakan. Hanya satu tujuan, untuk memerdekakan kita dari dosa. Kita merdeka dari dosa. Tapi apakah kemerdekaan itu bisa kita genggam selamanya? Tidak, anak-anak. Kemerdekaan yang sudah kita dapat, yang sudah diberikan Yesus kepada kita, dengan cuma-cuma, tidak selamanya berada di genggaman kita. Keselamatan yang sudah kita genggam tidak akan selamanya dalam genggaman kita. Kita harus berjuang untuk mempertahankannya, supaya kemerdekaan itu senantiasa ada di dalam hidup kita, dan senantiasa menerangi kehidupan kita. Next, Mas. Ya. Anak-anakku sekalian, di dunia ini, di sekeliling kalian, tentunya banyak sekali godaan-godaan
yang akan menggerogoti kemerdekaan yang telah diberikan Yesus kepada kita. Iblis tidak akan tinggal diam melihat kita merdeka. Akan banyak kenikmatan dunia yang ditawarkan kepada kita. Kepada kalian sebagai pelajar. Karena ada tertulis, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Akan makin bertambahnya kedurhakaan. Di sekeliling kalian akan banyak penawaran-penawaran yang akan membuat kalian bahagia sesaat di dunia ini dengan melupakan tanggung jawab kalian sebagai seorang pelajar. Permainan game yang mengasihkan, sampai lupa tidur, lupa belajar, kata-kata kotor yang sempat keluar dari mulut kalian, yang itu tentunya akan menyakiti teman-teman kita. Atau kenikmatan di mana kalian ada beberapa yang masih suka membuli teman-teman kalian. Ada kenikmatan ketika kita membuli dan melihat teman kita merasa sedih. Bagaimana kalau itu terbalik? Juga masih ada pemberontakan-pemberontakan yang kalian lakukan. Mungkin terhadap guru, terhadap orang tua di rumah. Kalau semuanya itu masih ada, lalu apa makna salib? Yesus yang telah disalib, yang tadi telah kita lihat banyak mengeluarkan tetesan darah, banyak bilur-bilur yang mereka terima, yang dia terima. Kalau kita masih saja dikuasai oleh keinginan daging, maka sebetulnya kita tidak menghargai atas kematiannya. Kita menyepelekan Yesus yang telah mati di kayu salib dan memerdekakan kita. Itu sebagai peruntungan kita, anak-anak. Next, Pak Ian. Ada sebuah kata-kata bijak. Kapal tidak tenggelam karena air di sekelilingnya. Kapal tenggelam karena air yang masuk ke dalamnya. Jadi jangan biarkan apa yang terjadi sekelilingmu masuk ke dalam pikiran dan memberatkanmu. Maka carilah komunitas, carilah teman-teman yang takut akan Tuhan. Maka yang masuk ke dalam dirimu adalah sesuatu yang baik, yang diberkati. Tetapi jika kalian salah memilih teman, salah memilih komunitas, maka kemungkinan apa yang masuk di dalam dirimu akan menenggelamkanmu. Anak-anak, next Pak Ian. Mari kita jaga hidup kita agar tetap merdeka dan memperoleh hidup yang kekal. Kita harus berjuang habis-habisan menghadapi jajahan iblis. Merdeka atau mati. Sebuah pilihan dan tantangan. Ingat, jika kamu berada di jalan Allah, maka kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya.
Anak-anak dan Bapak Ibu di kelas, kita akan memberikan persembahan syukur kita ke hadapan Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan karunia-Nya. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nas persembahan hari ini didasarkan pada Mazmur 50 ayatnya yang ke-23. Nah, anak-anaknya membawa Alkitab, boleh membukanya. Mazmur 50 ayat 23. Saya akan membacakan nas persembahan pada pagi hari ini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita akan naikkan pujian syukur kita, betapa hatiku, dengan bersamaan kantong persembahan bisa diedarkan di kelas. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Bapa atas segala berkat yang telah Engkau berikan pada kami hingga hari ini. Kami yakin dan percaya segala berkat dan apa yang kami terima ini, itu berasal hanya daripada-Mu saja. Kami telah memberikan apa yang menjadi ungkapan syukur kami Bapa di hadirat-Mu. Engkau yang melihat setiap hati kami, yang memberikan persembahan syukur kami menurut kerelaan hati kami. Biarlah apa yang kami persembahkan tadi dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu saja. Berkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini, biarlah Engkau yang memberikan berkat lebih dan lebih lagi di dalam setiap perkara hidup kami.
Kami juga ingat teman-teman kami Bapak yang mungkin belum bisa atau belum dapat memberikan persembahan syukur. Kami yakin dan percaya di dalam hati yang paling dalam ada syukur di dalam hati mereka. Biarlah Engkau yang sertai, Engkau yang lawat teman-teman kami yang masih dalam berkekurangan, biarlah Engkau yang berikan berkat. Kami juga bersyukur Bapa, melalui pujian syukur kami sangat bersyukur Engkau memberikan rema yang indah di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu yang telah disampaikan melalui Pak Sakti dapat menjadi perantaraan agar rema ini dapat tertanam di dalam hidup kami dan menjadi acuan di dalam kami di setiap langkah kami. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Bapa. Kami akan mempersembahkan apa yang terbaik bagi kami di akhir nanti. Terima kasih Bapa. Inilah akhir dari doa kami. Doa syukur kami hantarkan ke hadirat-Mu. Amin. Anak-anak, sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, kita adalah pemenang yang dimenangkan oleh darah Yesus. Kita adalah pemenang, kita lebih dari pemenang di setiap perkara hidup kita. Mari kita serukan kita lebih dari pemenang melalui sebuah pujian lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita pujikan lagi dengan penuh semangat bahwa kita adalah lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Monggo Bapak Sakti untuk doa penutup. Ya, anak-anak, mari kita akhiri ibadah kita di bulan Januari ini. Ya. Mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas kesempatan yang Engkau berikan pada kami semuanya, anak-anak-Mu, keluarga besar SMP Widya Wacana 1 Surakarta, di mana pagi hari ini Engkau berikan kesempatan untuk memperbaiki dan menyegarkan iman percaya kami kepadamu. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan anak-anak didik kami, kelas 7, 8, 9, ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Bapa, berkatilah mereka,
sehingga mereka menjadikan anak-anak yang hebat seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Berikanlah mereka kesehatan, tanggung jawab, kedisiplinan, sehingga mereka merupakan anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua mereka masing-masing. Mereka akan menjadi calon-calon pemimpin bangsa ini. Oh Tuhan, kami hanya berharap akan kemurahan kasih-Mu, akan masa depan anak-anak kami ini. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang baik bagi kami semuanya. Bapak Surgawi, selanjutnya kami akan menunaikan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kegiatan pembelajaran sepanjang hari ini, biarlah Engkau sendiri yang akan berkarya melalui tangan-tangan Bapak Ibu Guru, serta tenaga kependidikan yang ada di tempat ini. Berkatilah kami semuanya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami sesuai seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Bapak Surgawi, akhirnya doa yang tiada sempurna ini kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, kita akan terima berkat Tuhan. Ya, siapkan hati kita akan terima berkat Tuhan. Kiranya Allah, sumber pengharapan, memenuhi kita dengan keberanian untuk melangkah dalam kehidupan ini. Kiranya Allah melengkapi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kita semua berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ya. Monggo, Bu Rosi. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan anak-anak yang di kelas. Tunggu sebentar, akan ada pengumuman di akhir oleh Bu Dewi. Ya, tolong jangan keluar dulu, kita akan mendengarkan pengumuman sekolah dari Ibu Dewi. Baik, Bu Dewi, silakan. Ya, baik. Bu Dewi, sapa kalian dengan semangat pagi. Kita akan bertepuk ya. Diajari ya tepuk semangat pagi. Boleh minta tolong dipegangkan mic-nya. Ya, kita belajar ya, teman-teman, anak-anak. Ya, kita akan belajar tepuk semangat pagi. Nanti begini, kalau kan biasanya semangat pagi, tapi kita pakai tepuk ya. Semangat pagi. Yes, gitu ya. Semangat pagi. Yes, ya. Yuk, semuanya siap? Siap ya? Yuk, 1, 2, 3. Semangat pagi. Yes. Ayo Bapak Ibu yang di kelas semuanya dipantau. Oh, di-unmute dulu. Unmute dulu biar Bu Dewi bisa dengar suaranya dari sini. Ya, ya semuanya ya. Semangat pagi. Yes, ya. Semuanya. 1, 2, 3. Yuk, semangat pagi. Yes. Ya, paginya di dada. Lagi ya. Ya, lagi. Ini yang dua sini. Teman-teman sini. Sini, teman-teman sini sama Bu Dewi. Lagi ya, yuk. Semangat ya. 1, 2, 3. Semangat pagi. Yes. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Nanti kita latihan itu lagi ya di Pramuka. Baik, silakan duduk, udah nggak usah pakai ribet, tinggal santai aja. Sudah, pengumumannya cepat karena besok kita akan 3 hari ketemu. Yang pertama, anak-anak, ini kita masih dalam situasi pandemi. Kalian kan saya lihat, Ibu lihat, Bapak Ibu guru lihat sangat excited masuk sekolah. Tapi jangan lupa kita tetap prokes ya. Jadi Ibu tetap ingatkan untuk prokes. Ini masih dalam situasi pandemi. Yang Ibu amati, Bapak Ibu guru amati, kalau istirahat itu masih sering banget kalian itu enggak social distancing.
yang cablek-cablekan dengan teman, yang ke kamar mandi irit-iritan. Mulai hari ini ada ke kamar mandi bareng sama temen. Bentar, masih ribut kelasnya. Nanti nggak dengar Bu Dewi ngomong. Tidak boleh ke kamar mandi bareng, ya. Masak pipis kok iso nyetrum-nyetrum gitu, ya. Tidak. Kemudian kalau ke kantin kejujuran juga social distancing. Jaga jarak tetap. Kalau enggak nanti kita enggak akan bisa lagi PTM. Itu ingat nomor 1 ya, prokes ketat. Lalu anak-anak 1 sampai 9 Maret nanti kita sudah tes. Mid semester genap bagi kelas 7 dan 8. Kelas 9 sudah tidak ada mid semester. Jadi kelas 9 tanggal 1 sampai 9 itu sudah PAT, penilaian akhir tahun semester. Bukan PTS lagi. PTS hanya untuk kelas 7 dan 8, sementara kelas 9 itu sudah penilaian akhir tahun. Setelah itu kelas 9 akan ada tryout USBN, ujian sekolah berstandar nasional. Ujiannya kapan, Bu? Ujiannya April, awal April. Setelah ujian masih ada 1 ujian lagi namanya ujian praktek untuk kelas 9. Jadi kelas 9 siapkan staminanya, siapkan buku-buku, pelajarannya, dipelajari kembali materi-materi esensial yang belum terpahami. Mumpung ketemu Bapak Ibu guru, ya. Semua tes nanti berbentuk onsite, tidak ada pakai namanya online. Tidak online. Tesnya tidak online. Kalau dulu pas online mungkin sedikit-sedikit agak bisa mencuri-curi buka buku ya. Tapi Ibu nggak menuduh, mungkin ada yang melakukan. Kalau tidak ada ya puji Tuhan. Kalau ada yang bertobat, ya kan. Kemudian berikutnya adalah tanggal Selasa besok 25, 26, 27, Selasa, Rabu, Kamis kita akan ada acara Wiwaskade 47 kelas 7 hari Selasa, kelas 8 hari Rabu, kelas 9-nya hari Kamis. Di mana tempatnya? Di aula. Jam berapa? Di jam integrated learning. Jadi mulai Selasa besok kelas 7 tidak ada integrated learning, tapi integrated learning-nya akan menjadi satu di aula bersama kelas 7A dan 7B. Ada apa di sana? Akan ada informasi banyak dari sekolah. Termasuk nanti bentuk-bentuk penilaian, assessment sekolah yang sudah mengalami reformasi, artinya pembaharuan ya. Ada pembaharuan assessment yang akan disosialisasikan oleh kurikulum. Ada juga pembaharuan program di kesiswaan yang juga akan dilakukan oleh kesiswaan, dan secara garis besar nanti Ibu akan menjelaskan kepada kalian mengapa perubahan itu penting dilakukan. Ya, mengapa perubahan itu penting dilakukan? Kita tidak lagi dalam bentuk pembelajaran konvensional, tapi pembelajaran kita sudah mempersiapkan kalian generasi emas di tahun 2045 nanti. Kalian akan mengalami namanya kalian akan disebut generasi emas karena kalian akan mengalami itu anak-anak. Kalian juga akan mengalami bonus demografi di tahun 2035. Kita punya tanggung jawab, sekolah punya tanggung jawab mempersiapkan kalian menuju masa-masa itu. Kalian adalah anak zaman yang harus kita siapkan, jangan sampai kalian tergilas zaman. Karena itu kalau sekarang masih diberi kesempatan sekolah, dipakai sungguh-sungguh, upgrade diri kalian, belajar apapun, tidak harus knowledge saja, pengetahuan saja, tapi skill kalian juga harus kalian latih. Maka ada namanya integrated learning ya. Oke. Bocoran sedikit saja. Nanti materi-materi yang akan kita berikan itu juga di dalamnya ada program-program pembaruan dari kesiswaan berupa kita nanti di akhir tahun akademik akan memilih putra-putri Widya Wacana tahun 2001 ya. Karena kemarin 2001 belum dipilih. 2002. Ya, putra-putri 2002. 2001 kita belum memilih karena pandemi. Kita masuk baru saja jadi belum saling mengenal. Nanti kita akan pilih putra-putri Widya Wacana, tapi mohon maaf ini bukan untuk kelas 9 karena kelas 9 sudah mau lulus. Jadi untuk kelas 7 dan 8 seleksinya. Kemudian nanti juga ada duta literasi ya, Bu Sofi bagian perpustakaan juga akan mengadakan program namanya duta literasi bekerja sama dengan kesiswaan. Kita akan memilih seberapa banyak anak yang sering meminjam buku. Nanti sistemnya akan dijelaskan besok pada hari Selasa, Rabu, Kamis itu. Disebut duta literasi kelas 9, ini 789 ya. Bu lah kalau kami mau lulus apa masih bisa menyandang itu? Bisa, semua punya hak untuk menjadi duta literasi ya.
Nanti ada penilaiannya. Lalu juga akan ada pelatihan-pelatihan UKS, pelatihan-pelatihan life skill. Ekstrakurikuler, Bu Dewi akan membuat angket. Nanti silahkan angketnya akan diisi hari Selasa, Rabu, Kamis itu Bu Dewi akan membuat angket ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler kita untuk tahun depan akan kita buat mengacu pada life skill, kemampuan-kemampuan bakat-bakat kalian ya. Kalian punya kecerdasan majemuk yang itu semua harus kita eksplorasi, yang harus sekolah wadahi, yang harus sekolah dampingi untuk kalian bisa maksimal di bakat-bakat kalian. Nah, kemudian juga untuk kelas 9 khusus ini terakhir, untuk kelas 9, selain tryout tadi, kemudian juga ada persiapan PAT tanggal 1 sampai 9 dan persiapan ujian. Di tengah-tengah kesibukan itu nanti kalian juga ada jadwal pemotretan. Wah, kayak foto model ya, ada jadwal pemotretan. Nah, sebelum jadwal pemotretan silahkan boleh mengglowingkan diri dulu. Enggak bercanda. Silakan mempersiapkan, nanti akan dikoordinasi oleh panitia perpisahan juga yang akan disosialisasikan besok hari Kamis pada anak-anak kelas 9, kapan perpisahannya, rencananya seperti apa, kemudian konsepnya seperti apa, pemotretannya kapan, itu akan disosialisasikan besok hari Kamis, sabar dulu. Karena itu yang terakhir banget nih ini, anak-anak kalian adalah corong komunikasi bagi kami sekolah. Siapa yang pengen sekolah ini tetap eksis? Sampai nanti kamu tua, beranak cucu. Jadi kalau cerita, dulu papa sekolahnya di Widya Wacana, mama sekolah Widya Wacana, artinya sekolah ini harus terus hidup. Setuju ya? Nah, untuk hidup itu perlu namanya murid-murid baru. Karena itu teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, baik OSIS maupun Dewan Penggalang, calon maupun semuanya saja warga sekolah, jangan lupa terus promosikan sekolah ini kepada teman gereja kalian, teman GC kalian, teman youth kalian. Mungkin ada kalian yang punya teman, punya adik kelas 6, ada juga yang punya adik kelas 5. Diberi informasi tentang sekolah ini, betapa sekolah ini sangat unik. Sekolah ini sangat mengajarkan kalian untuk hidup takut akan Tuhan, bukan hanya takut akan Tuhan. Nanti kalau cuma takut akan Tuhan, fanatik sempit, urusannya sama Tuhan terus, tapi kenyataannya kita hidupnya nggak jadi berkat. Sering marah, iri hati, cemburu, nggak melakukan kebenaran, itu juga nggak mau Tuhan. Kita takut akan Tuhan, tapi hidupnya jadi berkat. Firman Tuhan tadi luar biasa, sudah memberkati kita semua. Kita menjadi punya pergaulan yang baik, kita jadi berkat, hidup takut akan Tuhan, cerdas, berintegritas, takut akan Tuhan, tapi tetap rendah hati dan mengasihi sesama. Itu kerinduan ibu. Nanti kalian dikembalikan kepada orang tua, kalian dalam pembentukan karakter yang maksimal, itu sekolah ini. Nanti bisa dipromosikan ya, kalian bisa bantu. Ini sudah masuk gelombang kedua anak-anak. Nanti coba kalau kalian punya teman-teman yang punya adik kelas 6 bisa diminta untuk masuk ke sini, dikasih promosi. Masuk sekolah ini mumpung ini masih gelombang kedua, masih ada diskon gelombang kedua. Nanti kalau udah gelombang ketiga sudah mahal sekali, karena sekolah ini memang sekolah istimewa. Demikian dari Ibu, tetap semangat, Tuhan memberkati. Ya, Ibu kembalikan ke Bu Dani. Ya, terima kasih Bu Dewi untuk pengumumannya. Anak-anak, ada satu tambahan pengumuman yang harus Bu Dani sampaikan. Setelah ibadah ini selesai, anak-anak beristirahat jam pertama, istirahat pertama pukul 8.15 sampai pukul 8.35. Jadi setelah ibadah kita istirahat sampai dengan pukul 8.35. Tetapi untuk anak-anak kelas 9 tidak ada istirahat pertama, nanti istirahatnya belakangan. Kalian setelah ibadah langsung mengikuti sesi foto ijazah. Foto ijazah kelas 9 dimulai dari kelas 9C. Jadi tidak ada kelas 9D ya. Kita pakai dengan kelas yang lama, kelas 9C. Jadi baik yang ada di kelas 9D sekarang, kalian tetap ikut di kelas 9C. Jadi yang kelas 9C, foto pertama, lalu kemudian kelas 9B, dan dilanjut dengan kelas 9A di ruang BPBK. Udah diulang, untuk sesi foto ijazah dimulai dari kelas 9C, 9B, dan 9A di ruang BPBK. Dengan menggunakan dasi. Jadi silakan anak-anak mempersiapkan dasinya untuk dipakai foto bersama.
Demikian informasi yang dapat Bu Dani sampaikan, dan ibadah kita pada saat pagi hari ini telah berakhir. Selamat mengikuti kegiatan pembelajaran untuk hari ini. Tetap semangat anak-anak, laksanakan protokol kesehatan. Tuhan memberkati.